Wow, di sini bisa teman-teman lihat bagaimana kecepatan dari jaringan APN yang baru saja kita buat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Firsah D80. Baik, teman-teman, kali ini saya kembali berbagi tutorial atau informasi kepada teman-teman, yakni cara membuat APN terbaru atau men-setting HP Anda, teman-teman, agar internet Anda lebih cepat dan lebih ngebut, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat siapa yang tidak sedikit kesal ketika diperhadapkan dengan jaringan atau kekuatan internet dengan seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman melakukan penjelajahan, ketika teman-teman sudah setting, teman-teman, dan sudah membuat APN terbaru, maka nanti teman-teman akan buktikan sendiri perubahannya, teman-teman, seperti itu, dan bagaimana kekuatan laju daripada internet Anda, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita masuk pada tutorialnya, sekarang saya perlihatkan kepada teman-teman untuk melakukan pembuktian uji coba daripada laju kecepatan speed dari masing-masing jaringan internetnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat berapa kekuatan Mbps-nya. Ya, bisa teman-teman lihat seperti yang di layar, teman-teman. Di sini sedikit berat ya, seperti itu teman-teman. Yang seharusnya pada saat kita melakukan pengujian laju kecepatan daripada speed internet kita, teman-teman, seharusnya ini sudah memperlihatkan hasil dari uji coba kecepatan atau speed daripada jaringan internet kita, teman-teman. Ya, seperti di depan layar ini bisa teman-teman lihat, di sini kecepatan jaringan saya hanya 6% seperti itu, teman-teman. Dan ya, kemampuan untuk melakukan pengunduhan hanya 0,34%, teman-teman. Dan di sini juga unggahan Mbps-nya hanya 0,01%, teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah memperlihatkan atau sebuah tanda bahwa kecepatan daripada laju internet kita itu, teman-teman, sangat nihil seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan jaringan Indosat, bisa teman-teman lihat di atas. Di cara ini, teman-teman, ini berlaku di semua jaringan operator, teman-teman, baik itu operator Telkomsel, teman-teman, Indosat dan lain-lain, ataupun di semua HP Android, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri setelah kita sudah melakukan pembuatan jaringan VPN terbaru dari HP Android kita ketika kita sudah setting, teman-teman. Oke, kita langsung pada tutorialnya, teman-teman, cara membuat APN terbaru sebagai jaringan di HP Android kita masing-masing, teman-teman. Cara pertama, teman-teman, silakan teman-teman buka bagian pengaturan. Oke, karena mungkin di masing-masing tampilan HP berbeda, masing-masing bawaan HP, teman-teman, saya masuk di bagian semua pengaturan seperti ini. Lalu setelah di bagian semua pengaturan, kita klik bagian kartu SIM dan data seluler, teman-teman. Di bagian kartu SIM ini silakan teman-teman pilih kira-kira SIM yang mana teman-teman gunakan, atau kartu SIM yang memiliki kuota seperti itu. Silakan dipilih. Di sini saya menggunakan AM3, teman-teman, yang paling atas. Oke, setelah seperti ini, teman-teman, kita scroll ke atas. Lalu kita pilih bagian nama titik akses, teman-teman. Di bagian nama titik akses, atau kalau mungkin di HP-nya teman-teman tersetting dengan menggunakan bahasa Inggris, mungkin seperti itu. Di sini namanya adalah access point, teman-teman. Tinggal teman-teman pilih seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita pilih bagian tambah. Oke, di bagian tambah ini kita pertama-tama yang kita buat, teman-teman, adalah bagian nama. Di bagian nama ini kita tuliskan atau kita buat namanya online seperti ini. Oke. Jangan lupa dengan catatan di online ini, nama online semua menggunakan huruf kecil. Oke, setelah di bagian nama sudah kita buat online, teman-teman, seperti ini. Jika di HP-nya teman-teman nanti akan muncul perintah simpan, maka tinggal teman-teman tekan simpan. Namun di HP saya
di atas nanti akan tersimpan secara otomatis. Teman-teman lihat ada tanda centang di sudut kanan atas. Oke, setelah seperti ini namanya sudah kita buat. Sekarang kita buat bagian APN-nya teman-teman. Di bagian APN-nya di sini kita tulis namanya instant chess dot stw dot cloud seperti ini. Jangan lupa semua juga menggunakan huruf kecil seperti ini, instant chess stw cloud. Ya, kemudian di bagian proxy-nya dan di bagian port nama pengguna kata sandi dan server ini kita kosongkan saja. Yang perlu kita isi adalah di bagian MMSC-nya. Di bagian MMSC ini kita pilih kita tulis http /2 mmsc.cloud.id. Ya, jadi yang kita isi adalah http://mmsc.cloud.id. Ya, kemudian selanjutnya yang kita isi di bagian proxy MMS-nya. Jadi di bagian proxy MMS ini kita masukkan kodenya teman-teman. Pertama nomor 5 titik, lalu kemudian 15.250.93 seperti ini. Kemudian di bagian port MMS-nya kita isi saja dengan 80 atau 80. Kemudian di bagian MCC-nya kita kosongkan saja. Lalu kita buat lagi di bagian jenis autentikasinya teman-teman. Kita pilih di bagian jenis autentikasinya PAP atau CHAP. Kita pilih. Lalu kemudian jenis APN atau mungkin di HP-nya teman-teman adalah tipe APN. Di sini kita tulis, kita buatkan default, SUPL, kemudian net. Semua juga menggunakan huruf kecil. Ya, setelah kita sudah buat di bagian jenis APN-nya, selanjutnya kita buat di bagian protokol APN-nya teman-teman yang ini. Ini tinggal kita tekan lalu kita pilih bagian paling atas yaitu IPv4 seperti ini. Setelah bagian protokol APN-nya kita sudah pilih, lalu kita bagian ke bawahnya bisa teman-teman lihat di bagian protokol roaming APN atau bagian protokol jelajah APN-nya. Kita tekan seperti ini lalu kita pilih paling atas lagi IPv4 seperti ini teman-teman. Nah, karena di bawah sudah tidak ada settingannya teman-teman, kita semua sudah isi. Setelah semua sudah kita isi seperti ini, sudah terisi semua teman-teman dari atas. Lalu kemudian kita pilih tanda centang paling sisi atas di bagian kanan, ini kita save seperti ini teman-teman. Nanti jika teman-teman muncul nanti ada perbedaan masing-masing bawaan HP di sini, nanti di bagian tengah di sini ada perintah simpan, tinggal teman-teman simpan atau masuk di bagian di titik 3 nanti ada pengaturan lalu kemudian simpan. Karena tampilan saya seperti ini ada tanda centang paling atas di sisi kanan, saya tekan simpan seperti ini, maka secara otomatis ini sudah tersimpan teman-teman. Oke, sekarang posisi kita sudah simpan seperti ini. Nanti ada dua, tadi yang sebelum kita buat hanya ada bagian atas ini teman-teman, I1WAP. Lalu kemudian setelah kita buat muncul tambahan daripada APN-nya teman-teman. Ini tinggal kita pilih teman-teman. Oke, sebelum kita pilih jangan lupa terlebih dahulu kita matikan terlebih dahulu data kita seperti ini. Lalu kemudian kita pindah di bagian APN yang kita sudah buat teman-teman, kita centang seperti ini. Setelah kita centang seperti ini teman-teman, sebelum kita gunakan kita pilih terlebih dahulu mode pesawat seperti ini. Kita tunggu 10 hingga 15 detik seperti itu teman-teman. Jika sudah, lalu kita kemudian matikan kembali mode pesawatnya seperti ini. Kita tunggu sampai tanda jaringannya sudah muncul seperti ini, lalu kita hidupkan kembali data kita seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah terpilih, sudah berpindah.
dari isat WAP bawaan jaringannya teman-teman. Sekarang sudah berpindah di bagian online yang baru saja kita buat APN-nya teman-teman. Oke, sudah seperti ini tinggal kita gunakan. Namun di sini sebelum kita gunakan, saya akan perlihatkan kepada teman-teman hasil dari APN yang sudah kita buat, bagaimana laju daripada kecepatan jaringannya. Wow, di sini bisa teman-teman lihat bagaimana kecepatan dari jaringan APN yang baru saja kita buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari sebelum pengujian dengan hasil uji coba setelah APN baru yang kita buat teman-teman. Oke, sekarang kita uji coba kembali teman-teman. Luar biasa teman-teman, luar biasa betul-betul laju sekali coba teman-teman. Teman-teman bisa coba, sangat ngebut teman-teman. Ya oke, hasilnya bisa kalian saksikan sendiri hasil dari sebelumnya teman-teman. Di sini laju kecepatannya luar biasa di bagian unduhan 2,63 Mbps dan di bagian unggahan 4,66 Mbps teman-teman, hampir 5 Mbps seperti itu. Lalu kemudian di bagian kecepatan jaringan 28% yang sebelumnya hanya 6% teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal coba saja, apapun akses operator yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa lakukan cara ini teman-teman, agar hasil kecepatan jaringan internet teman-teman itu melampaui daripada hasil sebelumnya. Di sini bisa kita lihat juga hasilnya di sini ya teman-teman. Oke, di sini bisa teman-teman lihat hasilnya teman-teman, yang sebelumnya tidak mampu membaca data yang ada di dalam ini. Kecepatan laju YouTube teman-teman, aksesnya 75 Mbps kecepatannya, kemudian bagian TikTok, Facebooknya 80, di bagian Twitternya 73, di bagian Instagramnya 58% teman-teman, di bagian sistem kerjanya 79, di bagian PlayStation 80 teman-teman. Teman-teman tinggal coba lakukan saja cara ini. Jika ternyata juga tidak berhasil, itu pertanda bahwa di area Anda itu mungkin sangat sulit dijangkau jaringan itu sendiri teman-teman. Oke, saya pikir demikian dulu tutorial kali ini. Jika bermanfaat silakan teman-teman like, dan jika teman-teman menganggap ini tidak bermanfaat silakan di dislike saja teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.